Abi masih terduduk di lantai, menggenggam tangan ibunya yang telah dingin. Tangisnya memenuhi kamar yang hening dengan isak penuh kepedihan. Namun, suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar kamar menarik perhatian pengasuh yang berdiri di ambang pintu. Julia muncul diikuti Gio. Wajah Julia basah oleh air mata, sedangkan Gio tampak shock, seperti tak mampu menerima kenyataan. Keduanya berjalan cepat ke kamar Nyonya Diana. "Ibu!" teriak Julia begitu matanya menangkap sosok ibunya yang terbaring tak bergerak di atas ranjang. Ia berlari dan jatuh berlutut di samping Abi. Tangisnya pecah begitu keras hingga membuat pengasuh di pintu ikut menangis. "Ibu! Kenapa?" Julia menggenggam tangan ibunya yang lain, mengguncang lembut tubuh yang tak lagi bernyawa itu, seolah berharap ada keajaiban. "Ibu, bangun. Ibu tidak boleh pergi sekarang. Tidak sekarang." Sementara itu, Gio berdiri mematung di pintu kamar. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. "Nenek!" gumamnya pelan, suaranya bergetar. Ia melangkah perlahan mendekat, pandangannya terpaku pada tubuh sang nenek yang terlihat begitu damai namun tak lagi bernyawa. Ketika ia sampai di sisi ranjang, lututnya melemas. Ia jatuh terduduk, menutupi wajah dengan kedua tangan. Namun, rasa sakit di hatinya terlalu besar untuk bisa ditahan. "Kenapa, Nek? Kenapa nenek pergi?" Tangisnya meledak, air matanya membasahi wajahnya. Gio menggelengkan kepala, suaranya pecah di antara isakan. "Katanya nenek mau melihat aku menikah dulu. Kenapa nenek ingkar janji? Kenapa nenek melakukan ini? Aku belum menikah dengan Laudia. Nenek bilang akan ada di sana, melihat kami. Kenapa, Nek?" Julia semakin terisak mendengar ucapan Gio. Tangannya menggenggam erat tangan ibunya, sementara bahunya bergetar hebat. "Ibu! Kenapa ibu tinggalkan kami? Kami masih membutuhkan ibu. Elia masih di rumah sakit. Kalau dia bangun dan tahu ibu tiada, dia pasti akan sedih." "Ibu, kenapa?" Gio memandang tubuh neneknya, wajahnya penuh air mata. "Nenek, Elia masih koma. Kalau dia tahu nenek pergi, dia akan hancur. Dia butuh nenek. Kami semua butuh nenek." Tangis Gio semakin keras. Ia menunduk, memeluk lututnya sendiri, tubuhnya terguncang oleh isak yang tak terkendali. Julia menangis keras, menyandarkan kepala di tangan ibunya. "Ibu, ini semua salahku. Salahku. Aku tidak menjaga ibu dengan baik. Maafkan aku, Bu." Suara Julia terdengar penuh rasa sesal, setiap kata diselingi oleh tangis yang memilukan. Abi yang masih di sisi ranjang, hanya bisa menatap tubuh ibunya dengan tatapan kosong. Tangis Gio dan Julia menggema di telinganya, membuat luka di hatinya semakin dalam. "Ibu!" gumamnya lagi, hampir tak terdengar, sebelum ia kembali jatuh dalam keheningan penuh duka. Kamar itu kini dipenuhi oleh tangis tiga orang yang hancur oleh kehilangan. Setiap suara isakan seolah membawa mereka lebih dalam ke rasa sakit yang tak terbayangkan, rasa kehilangan yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Nyonya Diana, sosok yang menjadi pusat cinta mereka, kini telah tiada, meninggalkan kekosongan yang tak akan pernah bisa terisi. Saat itu, Halim muncul di ambang pintu. Langkahnya pelan, tapi tubuhnya tetap tegap, seperti sosok kokoh yang selalu dikenalnya. Namun, wajahnya tak mampu menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Matanya memerah, menatap lurus ke arah tubuh Nyonya Diana yang terbaring tak bernyawa di atas ranjang. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Tubuhnya kaku, berdiri di sana seperti patung,
namun kepalan tangannya gemetar. Rahangnya mengeras, menahan emosi yang tampak siap meledak kapan saja. "Nyonya besar," gumamnya pelan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, tapi penuh rasa kehilangan. Matanya yang biasanya tegas kini berkaca-kaca, meskipun ia tak membiarkan air mata itu jatuh. Tatapannya berpindah ke Abi. Ia tahu, tuannya itu sangat terluka oleh kepergian Nyonya Diana, sosok yang menjadi pusat dunia mereka. Gio terisak semakin keras. Dia memandang neneknya dengan tatapan yang hancur, air mata membasahi wajahnya. Rasa terguncang begitu jelas di setiap isakannya. Julia memeluk tubuh ibunya erat, tangisnya semakin menjadi. "Ibu, kami masih membutuhkan ibu. Elia masih koma, Gio belum menikah. Kenapa ibu pergi sekarang? Apa yang harus kami lakukan tanpa ibu?" Isaknya, suaranya pecah oleh duka yang menyesakkan. Halim tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya terlihat kokoh, tapi matanya terpaku pada sosok Nyonya Diana. Ia menelan ludah dengan susah payah, berusaha menenangkan dirinya, namun wajahnya memancarkan emosi yang tak bisa disembunyikan. Bertahun-tahun bekerja untuk keluarga ini, ia telah melihat banyak hal, namun momen ini menghancurkannya lebih dari apapun. Keheningan terasa semakin menyesakkan, sesekali pecah oleh suara tangis yang memenuhi ruangan. Kediaman Prana yang selama ini dipenuhi dengan rasa hormat dan kehangatan, kini terasa kosong. Semua yang hadir, baik yang menangis dengan suara maupun dalam diam, merasakan kehilangan yang tak tergantikan. Nyonya Diana, cahaya dan penopang keluarga ini, kini telah tiada. Kepergiannya meninggalkan luka yang meresap ke setiap sudut rumah, menciptakan kekosongan yang tak akan pernah terisi. Di tengah keheningan ruangan yang berat oleh duka, Abi berdiri di sudut, memegang ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Matanya berkaca-kaca, memandang ke arah kursi kosong di mana ibunya, biasanya duduk dengan senyuman hangat yang kini hanya tinggal kenangan. Rasanya tidak nyata. Sosok yang selama ini menjadi pilar dalam hidupnya telah pergi untuk selamanya. Di tengah rasa kehilangan yang begitu dalam, ia tahu ada orang yang harus diberitahu ibu mertuanya, sekaligus seseorang yang selama ini dekat dengan ibunya. Abi menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Tangannya terulur mencari nama Bu Donna di daftar kontak. Begitu nama itu muncul di layar, ia terdiam sejenak, menimbang-nimbang kata yang harus diucapkan. Napasnya terasa berat, seolah-olah udara di sekitarnya menolak untuk masuk. Dengan hati-hati, ia menekan tombol panggil. Nada sambung bergema, terasa seperti menghitung detik menuju kenyataan yang tak bisa dihindari. Akhirnya, suara yang hangat namun tegas menyambutnya. "Abi, tumben sekali kamu menelepon jam begini. Ada apa, nak?" tanya Bu Donna. Suaranya terdengar akrab, namun Abi menangkap nada lelah yang samar di balik nada bicaranya. Abi menutup matanya sejenak, berusaha mengendalikan suaranya yang mulai bergetar. "Bu, maaf saya mengganggu. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan," katanya, mencoba menjaga nada bicaranya tetap tenang, meskipun hatinya terasa berantakan. "Ada apa? Kenapa suaramu seperti itu?" tanya Bu Donna, nadanya berubah menjadi lebih khawatir. Abi menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Ini tentang ibu saya." Suaranya hampir pecah ketika ia mengatakan itu. Beliau telah berpulang sore tadi." Keheningan panjang menjawab ucapannya. Napas tertahan terdengar dari seberang telepon, sebelum akhirnya Bu Donna bersuara, suaranya bergetar, penuh keterkejutan. "Apa yang kamu katakan, Abi? Tidak. Itu tidak mungkin. Diana.
Aku baru bicara dengannya 2 hari lalu. Dia terlihat baik-baik saja. Tidak mungkin. Abi mengusap wajahnya dengan tangan yang gemetar, mencoba menahan tangis yang sudah berada di ujung tenggorokan. Dokter memastikan, ibu saya meninggal karena serangan jantung, Bu. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Rasanya seperti mimpi buruk. Saya tidak siap kehilangan beliau. Dari seberang telepon, suara Bu Dona mulai pecah. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dayana, ya Allah. Aku baru saja marah padanya karena masalah Rea. Aku mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Aku menyalahkannya atas semua yang terjadi. Dan sekarang dia sudah pergi. Apa yang telah kulakukan? Ya Allah, maafkan aku. Abi mendengarkan isak tangis Bu Dona, hatinya hancur mendengar penyesalan itu. Ia tahu hubungan ibunya dengan Bu Dona selalu baik. Ada kasih sayang yang begitu dalam di antara keduanya. Ia mengambil napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan pembicaraan. Bu, katanya pelan, tetapi tegas, saya tahu ini sangat sulit. Saya juga sedang berusaha menerima semua ini. Tapi, ada satu hal lagi yang harus saya katakan. Tolong berhati-hati saat memberitahu Rea. Saya sangat khawatir bagaimana dia akan menerima ini, terutama dengan kondisinya yang sedang hamil. Saya tidak ingin dia syok atau terlalu terpukul. Rea sangat dekat dengan ibu saya, dan saya tahu kehilangan ini akan menjadi pukulan besar untuknya. Bu Dona terdiam lama, dan ketika akhirnya ia berbicara, suaranya terdengar penuh dengan kesedihan yang mendalam. Abi, aku mengerti. Aku akan mencari cara untuk memberitahunya dengan hati-hati. Aku tidak akan membiarkan dia menghadapi ini sendirian. Abi menundukkan kepala, air mata kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. Terima kasih, Bu. Saya percaya pada Ibu. Dan tolong, kalau Rea membutuhkan sesuatu atau kalau Ibu membutuhkan saya, tolong hubungi saya kapan saja. Baik, Nak, jawab Bu Dona dengan suara serak. Aku akan menjaganya. Dan maafkan Ibu atas semua ini. Abi mengangguk, meskipun Bu Dona tidak bisa melihatnya. Kita semua merasa bersalah, Bu. Tapi sekarang yang terpenting adalah memastikan Rea tetap kuat. Tolong bantu saya, Bu. Ketika panggilan berakhir, Abi menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Ruangan itu terasa semakin sunyi, hanya diisi oleh gema kenangan yang perlahan menggerogoti hatinya. Di dalam keheningan itu, ia berdoa, berharap ibunya tahu betapa besar cinta yang ia miliki untuknya, meskipun ia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Sementara di rumah Bu Dona, suasana terasa begitu sunyi. Ia duduk di sofa kamarnya, tangannya gemetar. Pikirannya dipenuhi oleh percakapan terakhir dengan Abi. Kabar duka itu masih terasa seperti mimpi buruk yang tak ingin ia percayai. Nyonya Dayana, sahabat sekaligus besan yang begitu ia hormati, telah berpulang. Tapi kini ada satu hal yang harus ia lakukan, meskipun berat memberitahu Rea tentang kepergian ibu mertuanya. Rea sedang beristirahat di kamarnya, seperti yang disarankan oleh dokter mengingat kondisinya yang sedang hamil. Bu Dona melangkah menuju kamar Rea dengan langkah yang berat. Tangannya gemetar saat memutar kenop pintu. Ia berhenti sejenak di depan pintu yang tertutup itu, mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Namun, semakin ia mencoba, semakin kuat tangis yang tertahan itu mengguncang dadanya. Dengan pelan, ia mengetuk pintu kamar Rea. Rea, sayang. Ibu boleh masuk. Dari dalam kamar terdengar suara lemah Rea, boleh, Bu. Ada apa? Bu Dona membuka pintu perlahan.
Matanya langsung tertuju pada putrinya yang sedang duduk bersandar di tempat tidur, memeluk bantal dengan wajah yang lelah. Namun tetap berusaha tersenyum kecil. "Ibu, kenapa wajah ibu seperti itu? Ada sesuatu yang terjadi?" tanya Rea. Senyuman kecilnya menghilang seketika saat melihat air mata di wajah ibunya. Budona mendekat, duduk di tepi tempat tidur, dan menggenggam tangan Rea erat. Ia mencoba bicara, tetapi suaranya tersendat oleh emosi. "Rea, sayang, ada sesuatu yang harus ibu sampaikan. Ini tentang mertuamu." Rea langsung terlihat khawatir. "Ibu kenapa? Apa yang terjadi? Ibu baik-baik saja, kan?" Budona menarik napas panjang, berusaha menguatkan dirinya. Namun, ketika ia akhirnya bicara, suaranya pecah. "Nak, mertuamu, beliau telah meninggal sore tadi." Rea membeku, wajahnya berubah pucat. Tangannya yang tergenggam di tangan ibunya mulai gemetar. "Tidak," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. "Tidak mungkin. Ibu baik-baik saja. Aku baru bicara dengannya minggu lalu. Beliau terlihat sehat." Tangis mulai mengalir di pipi Rea. Ia menggelengkan kepala, mencoba menolak kenyataan. "Tidak. Tidak mungkin, Bu. Beliau bilang akan menunggu cucunya lahir. Aku belum sempat meminta maaf karena kemarin aku tidak menjenguknya. Aku belum sempat bilang betapa aku mencintainya. Tidak." Rea mulai menangis histeris, tubuhnya terguncang hebat. Budona segera memeluknya erat, menahan tangisnya sendiri sambil mencoba menenangkan putrinya. "Sayang, tolong tenangkan dirimu. Ingat bayimu. Ibu tahu ini sangat berat, tapi kamu harus kuat. Dayana pasti ingin kamu menjaga dirimu dan bayimu dengan baik. Ibu." Isak Rea, suaranya terdengar begitu putus asa. "Aku tidak bisa. Aku tidak siap kehilangan beliau. Aku belum sempat mengucapkan selamat tinggal." Budona mengusap rambut Rea dengan lembut. "Sayang, beliau tahu kamu mencintainya. Tidak ada yang meragukan itu. Tapi sekarang yang terpenting adalah menghormati kepergian beliau dengan menjadi kuat." Setelah beberapa saat, meski hatinya masih terasa hancur, Rea memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Prana. Ia merasa harus memberikan penghormatan terakhir kepada mertuanya. Sebelum pergi, ia mengenakan hijabnya dengan tangan yang masih gemetar, mencoba menutupi wajahnya yang sembab oleh tangis. Ketika bersiap untuk berangkat, Budona menggenggam tangan putrinya erat. "Ibu ada di sini, sayang. Kita hadapi ini bersama." Dalam perjalanan ke rumah keluarga Prana, Rea tidak bisa menahan tangisnya. Air matanya terus mengalir, dan sesekali isakannya pecah. Budona tetap berada di sisinya, memberikan kekuatan dengan genggaman tangan yang erat dan ucapan pelan yang menenangkan. Sesampainya di rumah keluarga Prana, suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara isak tangis pelan dari beberapa anggota keluarga yang berkumpul di ruang tamu. Rea tiba dengan wajah yang sembab dan langkah yang berat, ditemani oleh ibunya. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa lemah, seolah-olah kekuatan dalam dirinya menghilang begitu saja. Begitu masuk ke rumah, pandangannya langsung tertuju pada Abi yang duduk di kursi ruang tamu. Wajah suaminya tampak penuh dengan kesedihan yang tak terkatakan. Ketika Abi melihat Rea, ia berdiri dan berjalan menghampirinya dengan langkah cepat. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung memeluk istrinya erat, seolah mencoba menahan semua kesakitan yang ada di antara mereka. "Mas Abi." Rea terisak dalam pelukannya. "Ini tidak mungkin. Ibu tidak mungkin pergi seperti ini. Aku tidak percaya." Abi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memeluk Rea semakin erat, membiarkan istrinya menangis di dadanya.
Rea sayang, katanya pelan, suaranya serak, aku juga tidak percaya. Tapi kita harus kuat, oke? Rea perlahan melepaskan pelukan itu, meskipun tangisnya masih mengalir deras. Dengan langkah yang goyah, ia menuju kamar tempat jenazah mertuanya dibaringkan. Tangannya gemetar ketika membuka pintu, dan begitu ia melihat kain putih yang menutupi tubuh Nyonya Diana, dadanya langsung terasa sesak. Rea mendekat perlahan, lututnya hampir menyerah di setiap langkah. Di sisi tubuh yang terbujur kaku itu, ia duduk dan mengulurkan tangannya yang gemetar. Dengan hati-hati, ia membuka kain yang menutupi wajah mertuanya yang seolah sedang tertidur. Saat wajah itu terlihat, tangis Rea langsung pecah. "Ibu!" jeritnya, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Tidak! Ini tidak mungkin! Ibu tidak mungkin meninggalkan kami! Tidak!"